Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 5 tentang soal how test atau Higher Order Thinking Skill. Pada video kali ini, kami akan menyediakan informasi-informasi menarik tentang soal how test. Kalau kalian penasaran bagaimana cara kami mengemasnya, tonton video ini sampai habis ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Anggota pertama yaitu Nufaliza Putri dengan NIM 191040-623. Anggota kedua ada Fikra Safa Humaira Sinambela dengan NIM 191040-626. Anggota ketiga ada Raden Rara Tasya Nur Nabila dengan NIM 191040-636. Dan anggota terakhir ada Septi Anggraini dengan NIM 191040-640. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menunjukkan tentang peta konsep pembahasan pada presentasi kali ini. Pertama ada pengertian dan tujuan pembuatan soal how test. Kedua ada karakteristik atau ciri soal how test. Yang ketiga ada tahapan dan tips membuat soal how test. Dan yang keempat ada contoh soal how test. Pembahasan pertama, sesuai pada peta konsep yaitu tentang pengertian dan tujuan pembuatan soal how test. Sebelumnya, untuk mempermudah pemahaman kalian tentang pengertian dari soal how test, di sini saya akan mengklasifikasikan atau menentukan tingkat kecakapan taksonomi Bloom untuk kemampuan berpikir kritis. Seperti yang telah diketahui, pada taksonomi Bloom tersendiri itu terdapat beberapa level kognitif, yang mana terdiri dari C1 sampai C6. Pada pembahasan kali ini, dapat kita tahu bahwa C1 itu merupakan mengingat, C2 memahami, dan C3 mengaplikasikan, yang mana ketiga level kognitif ini masuk ke dalam lower order thinking skill. Selanjutnya, untuk C4 yaitu menganalisa, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan, itu masuk ke dalam higher order thinking skill. Oleh karena itu, umumnya, beberapa soal HOTS mencakup mulai dari C4 sampai C6. Pengertian HOTS. Soal HOTS dapat diartikan sebagai soal yang mampu merangsang kemampuan berpikir dengan tidak sekadar mengingat, menyatakan kembali, merujuk tanpa adanya pengolahan, tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif. Higher order thinking skill ialah kepanjangan dari HOTS atau kemampuan tingkat tinggi adalah berpikir yang mengharuskan siswa untuk memanipulasi informasi yang ada dan ide-ide dengan cara tertentu yang memberikan mereka pengertian dan implikasi baru. Selanjutnya, ada tujuan pembuatan soal HOTS. Di antaranya yang pertama ialah menguji kemampuan siswa mulai dari tingkat analisis sampai menciptakan. Mengapa kemampuan dari tingkat analisis dan seterusnya ini penting? Di era globalisasi seperti sekarang ini, sekat-sekat dunia sudah tidak ada lagi. Dalam konteks pekerjaan, berbagai orang dari beberapa negara sangat mungkin menjadi pesaing kita. Sebagai negara yang masih tergolong negara berkembang, Indonesia perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dalam persaingan global Indonesia tidak semakin tertinggal. Oleh karenanya, setiap individu harus mempunyai kemampuan kognitif yang mumpuni dalam hal analisis, evaluasi, dan penciptaan hal-hal baru. Kemudian, mencapai kecakapan. Banyak kecakapan yang harus dikuasai oleh generasi pada abad 21 ini. Secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu kualitas karakter, kompetensi, dan literasi. Untuk mencapai semua kecakapan ini diperlukan rangsangan berpikir bagi siswa, salah satunya dengan memicu anak untuk memecahkan soal atau masalah yang memerlukan keterampilan berpikir. Yang terakhir, tujuan pembuatan soal HOTS ini yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Pembahasan kedua yaitu tentang karakteristik soal HOTS. Sebelum kita membahas mengenai karakteristik dari soal HOTS, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai level kognitif soal. Puspendik
mengklasifikasikan level kognitif itu menjadi 3 level, yaitu level 1 yang terdiri dari pengetahuan dan pemahaman, level 2 yang terdiri dari aplikasi, dan level 3 yaitu penalaran. Yang level yang pertama yaitu level 1, pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir mengetahui atau C1 dan memahami atau C2. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Bisa jadi soal pada level 1 merupakan soal kategori sukar karena untuk menjawab soal tersebut, siswa harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi atau menyebutkan ciri-ciri atau menyebutkan langkah-langkah atau prosedur melakukan sesuatu. Namun soal-soal pada level 1 bukanlah merupakan soal-soal HOTS. Contoh KKO yang sering digunakan adalah menyebutkan, menjelaskan, membedakan, menghitung, mendaftar, menyatakan, dan lain-lain. Kemudian level yang kedua, aplikasi. Soal-soal pada level kognitif aplikasi membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir menerapkan atau mengaplikasikan atau C3. Ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Atau menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah rutin. Siswa harus dapat mengingat beberapa rumus atau peristiwa, menghafal definisi atau konsep, atau menyebutkan langkah-langkah atau prosedur melakukan suatu untuk menjawab soal level 2. Selanjutnya, pengetahuan tersebut digunakan pada konsep lain atau untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Namun, soal-soal pada level 2 bukanlah merupakan soal-soal HOTS. Contoh KKO yang sering digunakan adalah menerapkan, menggunakan, menentukan, menghitung, membuktikan, dan lain-lain. Kemudian level kognitif yang ketiga yaitu penalaran. Level penalaran merupakan level keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, siswa harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual atau situasi nyata yang tidak rutin. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mencipta atau C6. Pada dimensi proses berpikir menganalisis atau C4, menuntut kemampuan siswa untuk menspesifikasi aspek-aspek atau elemen, menguraikan, mengorganisir, membandingkan, dan menentukan makna tersirat. Pada dimensi proses berpikir mengevaluasi atau C5, menuntut kemampuan siswa untuk menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, atau menyalahkan. Sedangkan pada dimensi proses berpikir mencipta atau C6 menuntut kemampuan siswa untuk merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan mengubah. Soal-soal pada level penalaran tidak selalu merupakan soal-soal sulit. Ciri-ciri soal pada level 3 adalah menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi dan merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah kontekstual yang tidak rutin. Kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan antar konsep, dan kemampuan mentransfer konsep satu ke konsep lain merupakan kemampuan yang sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal level 3 atau penalaran. Kata kerja operasional atau KKO yang sering digunakan antara lain menguraikan, mengorganisir, membandingkan, menyusun hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, menyimpulkan, merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, dan menemukan, memperbarui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, dan mengubah.
Tidak semua soal sulit merupakan soal HOTS. Intinya seperti itu. Selanjutnya yaitu karakteristik soal HOTS. Karakteristik soal HOTS antara lain, satu, dia itu memiliki stimulus, baik itu berupa gambar, diagram, grafik, cerita, dan lain-lain. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi C4 atau C6 seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian berbasis permasalahan kontekstual atau yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menggunakan bentuk soal yang beragam, baik pilihan ganda maupun uraian, menjodohkan, dan sebagainya. Pada bagian ketiga, kita akan membahas mengenai tahapan dan tips membuat soal HOTS. Tahapan menyusun soal HOTS. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuatkan soal HOTS. 2. Menyusun kisi-kisi soal. 3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. 4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. 5. Membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Next, tips membuat soal HOTS. Yang pertama, menggunakan konteks nyata dan variasi bentuk soal yang beragam. Nah, diusahakan membuat soal HOTS menggunakan konteks nyata agar mudah dipahami siswa. Contohnya, membuat soal yang nyata yang ada di lingkungan siswa. Menggunakan variasi bentuk soal yang beragam dapat berupa isian maupun pilihan ganda. Kemudian, buat pertanyaan berdasarkan bagan atau gambar, di mana untuk merangsang anak berpikir kritis. Yang terakhir, tanyakan alasan dari jawaban yang telah diberikan. Misalnya, disajikan sebuah pernyataan. Kemudian, tanyakan apakah anak setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut. Dilanjutkan dengan meminta alasannya. Agar anak dapat berpikir lebih luas dan terstruktur. Pembahasan keempat yaitu tentang contoh soal HOTS. Soal nomor 1. Menurut saya, pada soal nomor 1 ini merupakan kombinasi antara C4 yaitu menganalisis dan C6 yaitu menciptakan. Pada soal disediakan reaksi antara gas nitrogen ditambah dengan hidrogen menghasilkan gas amoniak yang merupakan reaksi setimbang dan bersifat eksotermik. Pada soal nomor 1 ini juga disediakan stimulus yang berupa soal cerita, yaitu hubungan antara gas amoniak dengan pupuk amoniak yang biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Pada soal ini juga diperlukan beberapa langkah untuk dapat menyelesaikannya. Langkah pertama yaitu dengan menganalisis. Pada soal disediakan beberapa poin, yaitu dari poin 1 sampai poin 5 yang berisi tentang perlakuan kepada reaksi gas amoniak serta efek samping yang diberikan. Contohnya pada poin 1 yang berisi jika suhu dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan dan menghasilkan amonia yang maksimal. Dari poin 1 ini ada beberapa hal yang perlu dianalisis. Pertama adalah apakah jika suhu dinaikkan akan bergeser ke kanan, dan apakah jika kesetimbangan bergeser ke kanan maka akan menghasilkan amonia yang setimbang. Amonia yang maksimal. Oleh karena itu, untuk poin 2 sampai poin 5 pun juga memerlukan analisis seperti poin 1. Setelah dianalisis, kita masuk ke C6, yaitu menciptakan atau menyimpulkan. Untuk soal ini lebih cocok jika menyimpulkan, karena setelah menemukan hasil analisis yang tepat, kita dapat menyimpulkan kira-kira perlakuan mana yang sesuai dengan efek yang diberikan. Ada hal yang perlu saya tekankan di sini bahwa tidak semua soal sulit itu merupakan soal HOTS.
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah ciri-ciri atau karakteristik dari soal HOTS itu sendiri, seperti salah satunya harus ada stimulus dan terdiri mulai dari C4 sampai C6, seperti pada soal nomor 1 ini. Soal nomor 2. Pada soal nomor 2 disediakan sebuah gambar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan, dan di sampingnya terdapat penjelasan tentang proses fotosintesis sampai pada reaksi fermentasi glukosa. Jika kita perhatikan pada soal nomor 2 ini, stimulusnya berupa gambar beserta cerita pada kehidupan sehari-hari, yaitu tentang proses fotosintesis yang dikaitkan dengan perubahan entalpi pada reaksi fermentasi glukosa. Ada beberapa hal lain juga yang dapat kita lihat pada soal nomor 2 ini, yaitu penjelasan bahwa tidak semua soal sulit itu merupakan soal HOTS, yang mana dapat kita ketahui bahwa sebenarnya soal nomor 2 ini bukan soal yang sulit, tapi soal 2 ini merupakan soal HOTS karena adanya stimulus serta cara kita untuk dapat menyelesaikan soal ini adalah dengan meningkatkan level berpikir kita ke level yang lebih tinggi. Inti dari soal ini sebenarnya ada pada kalimat, jika dalam suatu proses fotosintesis dibutuhkan energi dari sinar matahari sebesar 2820 kJ per mol, dan diketahui reaksi pembakaran sempurna etanol menghasilkan perubahan entalpi sebesar 1380 kJ per mol, maka delta H pada reaksi fermentasi glukosa C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 6CO2 adalah, sekali lagi, dapat kita ketahui bahwa cara mengerjakannya ini hanya perlu mencari delta H dari reaksi fermentasi glukosa melalui beberapa clue yang kita dapatkan dari besar energi sinar matahari dan pembakaran sempurna etanol. Dengan demikian kita dapat menentukan seberapa besar delta H pada reaksi fermentasi glukosa. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa tidak semua soal sulit itu merupakan soal HOTS, dan belum tentu semua soal mudah itu bukan masuk ke soal HOTS, tinggal bagaimana cara pengemasannya. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Di sini tertulis, Dina sedang melakukan percobaan sederhana di laboratorium. Dia akan menghitung seberapa efisiensi pemanasan air jika dimanaskan dengan lampu spiritus. Spiritus adalah etanol yang memiliki zat aditif yang beracun, berbau tajam, dan tidak untuk dikonsumsi. Spiritus digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan bakar untuk membakar alkohol yang biasa digunakan di laboratorium atau yang sering disebut sebagai lampu atau bunsen spiritus. Mula-mula, dia menyiapkan 500 ml air dan dia panaskan menggunakan lampu spiritus tersebut. Ternyata suhu air akan naik sebesar 5,14 derajat Celcius. Jika jumlah etanol atau MR sebesar 24 gram per mol yang terbakar adalah sebanyak 2 gram, apabila diketahui kalor jenis air sebesar 4,18 joule per gram per Kelvin dan disediakan perubahan entalpi pembentukan standar delta HF0 masing-masing senyawa sebagai berikut. Dalam tabel ditulis senyawa C2H5OH memiliki delta HF0 sebesar minus 22,70 kJ per mol. Untuk senyawa CO2 tertulis delta HF0-nya sebesar minus 393,5 kJ per mol, dan untuk senyawa H2O delta HF0-nya sebesar minus 242,0 kJ per mol. Maka efisiensi kalor pada proses pemanasan tersebut adalah, dari sini kita tahu bahwa soal nomor 3 ini merupakan soal HOTS karena pertama, dalam soal ini sudah mengandung stimulus, yakni stimulus dalam soal nomor 3 ini adalah tabel yang berisikan daftar-daftar delta HF0 dari senyawa-senyawa yang terjadi dalam reaksi. Kemudian soal nomor 3 ini termasuk soal kontekstual, yakni soal yang menggambarkan realita kehidupan sehari-hari seperti percobaan sederhana di laboratorium dan tidak rutin atau bervariasi, yakni terdapat varian tabel. Kemudian dalam soal nomor 3 ini termasuk soal HOTS karena terkandung soal C4 sampai C6, yakni C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 create atau menciptakan. Sehingga dalam soal ini
untuk pengerjaannya kita dibutuhkan untuk menganalisis terlebih dahulu apa maksud soalnya, kemudian mengevaluasi apakah dari senyawa ini benar untuk reaksinya dan menciptakan pola rumusnya bagaimana. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, di sini tertulis cold pack atau kantung penyeka dingin merupakan salah satu benda yang sering digunakan untuk meredakan sakit saat cedera. Pada bagian kantong berisi serbuk amonium nitrat dan bagian luar yang mudah pecah berisi air. Massa amonium nitrat dalam kantong sebesar 120 gram dan 500 ml air di bagian luarnya. Jika kantong tersebut dipijat, maka kantong plastik yang berisi air akan pecah dan dengan sedikit pengkocokan amonium nitrat akan larut dalam air. Pada saat amonium nitrat bercampur dengan air, terjadi penurunan suhu pada larutan tersebut. Rasa dingin itulah yang digunakan untuk menyeka bagian tubuh yang mengalami cedera. Jika kalori yang diserap per mol adalah 26 kJ, maka berapa penurunan suhu larutan tersebut? Dan di sini diketahui untuk ARN sebesar 14, ARH sebesar 1, AR oksigen sebesar 16 dan kalori jenis air sebesar 4,2 Joule per gram per Kelvin. Di sini termasuk soal Hodge karena memenuhi ciri-ciri soal Hodge, yakni kontekstual, yakni seperti realita dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bervariasi, yakni kita harus menganalisisnya terlebih dahulu, dan banyak jebakan-jebakan jika kita tidak teliti dalam mengerjakannya. Jadi harus diteliti dulu sebelum mengerjakannya. Kemudian soal ini termasuk soal C4 sampai C6 karena dalam soal ini tergantung C4 yaitu analisis, yakni kita harus menganalisis dulu bacaan, apa maksud dari bacaan itu. Kemudian C5 yakni kita harus mengevaluasi apakah ada yang salah dalam soal ini atau benar. Kemudian C6 kita harus menciptakan pola sendiri, bagaimana rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Dalam soal ini stimulus yang digunakan berupa deskripsi, yakni dari kata-kata cold pack sampai cedera. Akhirnya kita sampai di slide terakhir presentasi kelompok 5. Saya harap dengan menonton video ini kalian mendapatkan manfaat berupa informasi tentang soal HOTS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.